bahwa tidak ada keharusan untuk melafazkan niat. Nah, cabangnya apa? Masailul ibadati kulliha. Seluruh masalah ibadah ada dalam cabang ini. Artinya, seluruh masalah ibadah tidak ada keharusan untuk melafazkan niat. Hanya begini nanti, dalam pendapat beberapa ulama di Syafi'iyah, khusus untuk niat haji itu harus dilafazkan. Tidak cukup hanya dengan niat haji, harus ada labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Dia dua itu. Kalau haji pakai labbaik Allahumma hajjan, umrah apa? Labbaik Allahumma umratan. Ini niat haji ini. Niat haji ini harus dilafazkan. Ini menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena Nabi melafazkannya. Labbaik Allahumma labbaik, itu kan lafaz niat itu sesungguhnya. Niat untuk aku penuhi panggilanmu ya Allah. Niat itu. Nah. Wa minha, diantaranya lagi, idza ahya ardan biniyati ja'liha masjidan fa innaha tasiru masjidan bimujarradin niyyah. Kalau seseorang bermaksud untuk menghidupkan tanah dengan niat menjadikan tanah itu sebagai masjid, maka tanah itu otomatis langsung menjadi masjid dengan niat itu saja. Nah, ini berlaku dalam kondisi, dalam konteks ketika misalnya di sebuah daerah masih ada tanah yang belum bertuan, belum punya pemilik. Katakan tanah mungkin di hutan begitu, atau di padang pasir, kan ada orang pemiliknya itu. Nah, tanah-tanah yang belum ada pemiliknya, orang pertama yang menancapkan tanda lah pemiliknya. Dan itulah dulu sejarah awalnya kenapa ada sawah-sawah itu kan. Kok sawah saya kok sawah kalau gak kok kan pertama memang nenek moyang dia yang pertama kali menancapkan itu tanda di sana. Sehingga kalau kaum adat, datuk-datuk kan banyak sawahnya, dia yang berkuasa, dia yang tanah ambo dariku ke situ, lawih itu kan. Nah, ditancapkan tandanya. Jadi kalau ada sebuah daerah yang belum bertuan, daerah lepas begitu, maka siapapun yang pertama kali menancapkan tanda di sana, dia yang berhak untuk memiliki tanah itu. Ini kalau seandainya ada izin dari pemerintah setempat. Makanya kan ada orang yang sekarang mulai berlomba-lomba untuk meluaskan tanahnya ke daerah-daerah yang jauh dari keramaian, daerah ke dekat-dekat hutan atau rawa-rawa yang belum ada penghuninya, belum ada pemiliknya, itu bisa mereka jadikan sebagai aset mereka. Tapi kan jauh. Jadi kalau ada, katakan tanah kosong yang belum berpenghuni, belum bertuan, ada orang yang datang ke sana, langsung dikelolanya, diberikannya tanda, dan dia berniat bahwa tanah ini akan saya jadikan masjid. Maka dengan niat itu saja, otomatis tanah itu sudah menjadi masjid. Perkara nanti mau dibangun ataukah tidak, itu masalah yang lain. Tapi yang jelas dengan niat dia saja, otomatis dia menjadi masjid. Karena masjid itu kan tidak harus berupa bangunan. Yang namanya masjid adalah apa? Tempat sujud. Dia bisa berupa tanah lapang, bisa berupa bangunan, atau apa saja. Maka di Arab tidak dikenal ada perbedaan antara masjid dengan surau, itu tidak ada. Semua tempat beribadah ya masjid namanya. Di kita saja kan yang banyak istilahnya, ada musalah, ada surau, ada langgar, apalagi yang lain.
Itu beda-beda nanti itu, terutama dari segi ukurannya, kan? Dan nanti juga ada yang bertanya, apakah ada namanya sholat tahiyatus surau, tahiyatul musalla? Dia tidak ada perbedaannya. Setiap tempat di mana di sana ada tempat orang sujud sholat, itu masjid. Maka tetap dianjurkan sholat sunat tahiyatul masjid walaupun di surau. Hah? Di lapangan memang tidak ada. Walaupun kita bisa meniatkan dengan yang lain. Nah, tapi kalau di surau, dilanggar, tetap ada. Jangan terkecoh dengan ini kan surau bukan masjid. Nah, ada di Arab begitu, perbedaannya tidak ada. Setiap tempat sujud digunakan untuk sholat berarti dia masjid. Berarti di sana ada kesunahan, anjuran untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Wa minha, diantaranya, man halafa la yusallimu ala Zaidin fasallama ala qaumin huwa fihim wastathnahu bin niyyati fa innahu la yahnus. Nah, ini unik ini. Kalau ada seseorang yang bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memberikan salam kepada si Zaid. Nah, mungkin dia berdua ada clash, mungkin ini persaingan bisnis atau persaingan memperebutkan seseorang yang istimewa, kita nggak tahu kan. Nah, jadi nggak teguran sapa lagi. Kata dia, saya bersumpah wallahi tidak akan pernah mengucapkan salam, menyapa si Zaid. Tiba-tiba dia lewat di depan sekelompok orang di sana, banyak orang di sana, dan dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Ternyata di antaranya ada si Zaid. Gimana hukumnya? Apakah dia berarti kena bayar sumpah, kafarah? Tidak, kalau dia dalam hati mengatakan assalamualaikum kecuali si Zaid. Nah, begitu. Di hati dia ada pengecualian. Tidak dilafazkannya, tapi di hatinya begitu. Karena dia tidak suka sama si Zaid. Dia tahu di sana ada si Zaid. Tapi karena banyak orang juga yang di sana juga ada orang-orang yang dia akrab, begitu kan, sahabat-sahabat yang lain lah. Maka dia harus pakai salam. Tapi karena ada si Zaid, maka dia harus menjaga sumpahnya. Maka dia mengucapkan salam, assalamualaikum, namun di hatinya apa? Ada pengecualian si Zaid. Illa Zaid, begitu. Maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Kalau ada itu di niat di hatinya, kalau enggak berarti dia kan melanggar sumpah. Kalau tidak ada niat? Hah? Kalau tidak ada berarti melanggar sumpah dia. Kalau dia tahu ada Zaid. Hah? Dan tidak ada masalah, berarti kan itu hurufil qalam. Nah, tapi jika dia tuh senang ada si Zaid dan dia mengucapkan salam kepada orang itu tanpa ada pengecualian di hati, maka dia terkena kafarah. Baik kafarahnya. Hah? Boleh apa? Ini Fajri, kita tidak membahas masalah baik buruk. Ini masalah fikih yang apa adanya saja. Oh, mau digunakan untuk keburukan, kebaikan, ini masalah yang lain. Itu masalah akhlak lagi itu. Memang tidak boleh begitu. Masa dia begitu caranya? Tapi kan memang juga manusia kan ada yang begitu. Saking benci kepada si A, dia begitu sumpahnya. Sumpah dan tidak sapu sampai sampai mati itu kan begitu. Apalagi ini ibu-ibu nih, Bu. Nah, kan sumpah itu kan kadang fatal. Sampai mati nak akan dan naikkan rumahnya dong. Nah, itu nak datang ke rumahnya dong. Kafarah Ibu, hanya kafarah caranya lagi. Kafarah. Ini puasa 3 hari atau beri makan orang miskin. Atau budak dimerdekakan, kan ada cara-caranya itu. Ketika sumpah telah terucap, maka tidak bisa lagi ditarik ke dalam. Dia sama dengan melepaskan busur panah. Lapainya, bakal mailonya balik ke busur, tidak bisa lagi. Caranya apa? Kafarah, tebus sumpah itu. Tebus, makanya jangan mudah-mudah bersumpah. Hati-hati sebelum berkata. Nah itu. Iya. Lagian ini sumpahnya juga nggak apa sumpah jadi. Masa sumpahnya begitu?
Kalau sumpahnya yang bagus kan masih enak lah. Demi Allah, saya akan setiap berjumpa dengan si A, saya akan berikan dia hadiah, kan bagus itu. Ini tidak. Demi Allah, tidak akan saya sapa dia lagi, tidak akan berikan salam kepada dia. Mungkin kalau sampai ya, sampai mati tanya ini itu buat berang dengan tapi orang mengucapkan sumpah. Tapi akhirnya awak ibu Iya. Sebenarnya Bu, rasa berang itu kan sangat manusiawi Bu. Siapa orang yang tidak akan marah, tidak akan merasa jengkel ketika dia diperlakukan secara tidak baik oleh orang lain. Mungkin dizalimi, baik dizalimi harga dirinya, kehormatannya ataupun hartanya. Wajar Ibu. Tidak ada manusia yang suci, model malaikat dicela orangnya yang senyanya galak, itu sulit mencari itu Bu. Itu hal yang biasa. Hanya begini Bu, yang perlu menjadi perhatian bagaimana cara kita mengekspresikan rasa benci itu. Ibu bagus itu, ibu tahan dan nanti ibu kayaknya balik kan, itu kan bagus. Tapi kalau itu diungkapkan dengan kutukan, dengan laknat, dengan celaan, mendoakan keburukan bagi dia, itu kan sudah salah, cara penerjemahnya salah. Jadi perasaan benci itu hal yang biasa Ibu. Hanya bagaimana kita memanage, mengatur rasa benci itu tidak menjadi dosa bagi kita. Tahan diri, jangan dilampiaskan. Aja nih Bu, jangan. Itu barik itu Bu. Kalau sumpah itu diucapkan sumpah. Iya Bu, diucapkan. Ya kalau bukan Hanya di hati itu gitu. Tapi tidak ada kata sumpah kan. Tidak boleh. Kalau tidak ada kata sumpahnya, nanti ini kita harus melihat kepada al-urf, kebiasaan setempat. Apakah kalimat seperti itu sudah dianggap sebagai sumpah ataukah tidak? Ini makanya kita kembali tegaskan, ini pentingnya kita mengkaji usul fikih. Di dalam usul fikih ada namanya kaidah al-adatu muhakkamatun. Adat setempat itu bisa menjadi standar hukum. Maka katakan dia enggak menggunakan kata wallahi, tapi di masyarakat setempat kalimat itu sudah dikatakan sumpah, berarti sumpah jatuhnya. Meskipun tidak menggunakan kata wallahi. Kan ada juga sebagian masyarakat dia enggak pakai wallahi, cuma dia mengatakan demi apa Den, demi tanah lahir dan kan macam-macam kan, bukan pakai Allah tapi pakai yang lain, pakai tanah, pakai orang tua, pakai macam-macam, sumpah juga namanya kan. Nah, jadi itu nanti dikembalikan kepada al-urf atau al-adah setempat, adat yang digunakan di daerah tersebut. Baik. Wa kharaja an hadzal asli suwarun yustaratu fiha talaffuzu bil munwi. Nah, ini yang saya ragu ini. Kayaknya bukan bil munwi di sini, harusnya bil manwi. Karena isim maf'ul dari nawa itu bukan munwi, melainkan manwi. Dia bukan dari anwa yunwi, tapi dari nawa yanwi. Itu adalah fi'il sulasi mujarrad. Intan masih ingat Intan? Apa tasrifnya? Ada berapa tasrif sulasi mujarrad yang 3 huruf? 6. Apa Intan? Ingat? Udah lama enggak ulangnya. Tulis Putri ini, Bu. Nah, dia udah lama diulang, makanya kita harus agak sedikit tegaskan di sini. Nanti ingat Intan, baru tamat Intan ya. Sama dengan Fajri, sangkatannya Fajri. Jadi ini pentingnya kita melihat tentang ilmu tasrif. Kita bisa menilai apakah baris yang diberikan di buku adalah benar ataukah salah. Karena ingat, buku-buku kita ini bukan langsung diberikan baris oleh pengarangnya. Baris ini diberikan oleh siapa? Pencetaknya, penerbitnya. Dan penerbit tidak semuanya yang alim. Banyak yang tidak alim kok.
Ini makanya penting, maaf ini kalau kita juga berikan satu penegasan, ini perlunya mengkaji kitab dengan bantuan seorang syekh, seorang guru. Kenapa? Karena boleh jadi di buku itu ada kesalahan cetak yang kita nggak tahu. Kita menyangka ini dari ulama, ini dari pengarang, padahal bukan. Ini dari penerbit saja. Dia pakai mesin cetak begitu kan, yang langsung otomatis diberi baris, dan salah barisnya. Salah baris, salah paham, salah pengamalan nanti jadinya. Maka kata para ulama kita, jangan belajar hanya dari buku saja. Nah, di sini kita berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan kita bisa saja sekarang ini di era internet ini untuk otodidak saja. Kan begitu kata sebagian orang. Ya udah, beli buku, baca sendiri di rumah. Betul bahwa ada di antara buku yang bisa dikaji secara otodidak, mandiri, tanpa bantuan orang lain. Bisa. Katakan ilmu-ilmu yang agak-agak ringan lah. Ilmu sosial mungkin bisa. Ilmu apa lagi? Tapi kalau ilmu agama, syariat, harus pakai guru. Bukan berarti guru harus diagungkan, tidak, tapi untuk membimbing kita. Nanti mana tahu ada kesalahan dalam memahami, kesalahan cetak di bukunya. Tanpa bimbingan guru, rentan seseorang salah paham. Dan inilah kenapa para ulama kita mengajarkan ilmu itu harus bersanad. Saya juga nggak mengatakan tapi alhamdulillah saya punya sanad dari para ulama di Azhar, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usama, Syekh Ali Jufi dan sebagainya itu. Dan kita memang duduk di depan mereka, Ibu, bertahun-tahun. Jadi walaupun kita juga nggak mengatakan kita ini adalah orang yang maksum, tapi setidaknya ilmu yang kita berikan kepada masyarakat, ilmu yang kita dapatkan secara duduk dengan guru di Al-Azhar. Bukan ilmu kita sendirian, kita sendiri berjuang begitu, berusaha, tidak. Dan orang-orang yang ilmunya itu hanya dari buku saja, tidak dari guru, dua kemungkinan. Pertama, dia salah, keliru. Yang kedua, dia sombong, merasa ini kan hasil karya saya, ini kan hasil jerih payah saya. Kalau dengan guru, kita merasa berhutang budi kepada guru. Kita siapalah? Apa itu lagunya itu? Laulakum apa? Man ana laulakum, kan begitu. Siapalah saya kalau bukan Anda wahai para guru kami. Man ana. Nah, itu ya. Laulakum, tanpa kalian, tanpa Anda para guru kami. Maka untuk ilmu-ilmu syar'i harus pakai guru. Keberkahan itu perlu kita dapatkan, keberkahan sanad sampai ke Rasulullah, dan juga bimbingan agar kita tidak salah paham, tidak salah mengerti. Ada sebuah syair oleh para ulama kita, la ta'khudhal ilma an sahfiyyin. Man kana ilmuhu an kutubi, karena itu syair begitu bunyinya, fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adami.
Man kana ilmuhu an kutubi, orang yang ilmunya hanya dari kitab saja, dari buku saja, bukan dari syekh, bukan dari guru. Fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal adami, maka ilmunya itu menurut para ulama sama dengan tidak ada. Man kana ilmuhu an kutubi, orang yang ilmunya itu dari buku, dari kitab saja, tidak bimbingan seorang guru. Fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal adami, maka ilmunya menurut para ulama kal adami, sama dengan tidak ada. YouTube juga nggak bisa. Yang namanya belajar dengan syekh itu adalah duduk di depannya. Kenapa? Karena yang dilihat bukan hanya penyampaiannya, tapi juga apa? Adabnya, akhlaknya. Iya ya, betul. Maka para ulama kita, kalau ada seseorang yang mulai nampak muncul bintangnya, katakan dia mulai nampak memberikan banyak kajian, mulai dikenal oleh masyarakat, berikan ceramah, pertanyaan pertama yang dilontarkan kepadanya adalah man syaikhuk,